lucu-lucu kadang-kadang ya gitu. Nah itu tuh. Jadi kalau dia berdoa, jawabannya kadang-kadang jauh lebih dahsyat dari yang dia sanggup tangguh. Apa tuh? Halo adik-adik, selamat datang di Podcast Anak. Podcast Anak. Ramai banget nih, ada 2.000 orang ya. Sekali. Perkenalkan, aku Kak Kesha. Aku Kak Gracia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih Kak Gracia? Kita tentang keluarga yang melayani. Oh, keluarga yang melayani. Cocok banget nih sama tema bulan keluarga di bulan ini. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman juga nih ya. Siapa Tamu kita hari ini. Siapa tuh? Aku Api. Apin. Oke, Apin, salam kenal. Dan ini siapa nih tetangganya ya? Bukan Mamanya ya? Apin. Oh, mamanya Apin. Kak Esther Yusuf. Selamat datang. Selamat datang Esther dan Apin. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya menjadi keluarga yang melayani gitu. Ceritanya ya, keluarga yang suka menolong gitu, Pin. Ringan tangan. Ringan tangan, suka membantu dan tidak tinggi hati ya. Betul, tidak sombong juga. Tidak sombong. Pin, Apin cerita dong. Apin kan kemarin nih baru-baru ini jadi panitia ya. Ketawa lo Apinnya. Betul, kenapa tuh? Bantuin ini ya Pin, lomba dongeng. Tuh apa sih Pin ceritanya Pin? Aku sambil Jadi makan lomba ah. dongeng itu kan itu ya di dekat, tadinya itu cuma ada 3 itu doang, ada karaoke, fashion gitu kan, fashion Ih, sama sedap. tumpeng. Widih. Oh, oke. Apin ngapain Pin di situ jadi, Pin? kalau aku itu aku kan tumpeng itu aku dia ngewakili mama gitu loh. Oh, oke. Kalau yang buku itu kan tadi cuma 3 tuh, cuma 3 acara. Ya, aku tambah 1 itu apa yang mendongeng itu. Oh, oke. Apin menolong apa tuh waktu itu jadi panitia gitu berarti ya Pin? Aku itu sih ya, kan mama itu tadinya pingin di apa? Seharusnya jadi juri kan, tapi enggak. Jadi aku yang gantiin gitu lah. Jadi kamu jadi juri, Apin? Ya, aku jadinya ngasih tahu ke jurinya apa gimana gitu. Oh, hebat. Biasa. Terus Luar biasa. bantuin bikin tumpeng juga ya Pin katanya Pin? Iya, aku bikin tumpeng. Emang kamu bisa bikin tumpeng? Iya, bisa. Oh, Kak Gracia ulang tahunnya kapan? Nanti minta bikinin tumpeng aja nih 13 sama Mei Apin. tahun depan nanti ya. Tahun Aku depan bagian ya. potong pita cekrek. Nanti yang bikin sampai tinggi tuh ya. Waktu itu bikin tumpeng sama teman-teman gitu Pin, teman-teman seumuran. Enggak seumuran, ibu-ibu. Ibu-ibu. Emang nggak awkward, nggak Nggak. bingung gitu? Nggak? Ih, luar biasa. Apa sih Pin yang Apin rasakan waktu nolong orang tuh Pin? Ya, seneng aja gitu loh. Kayak kan dia apa lebih ringannya kan dia. Beban itu ya. Kamu memang suka seneng ya dengan membantu. Kamu mendapat apa tuh, rasa apa tuh? Yang selain seneng coba mungkin Selain seneng ya asik aja sih ya asik membantu orang. ya, aktivitas mungkin ya, beraktivitas itu ringan gitu, saling membantu, mengalir. Jadi happy gitu ya. Iya. Apin inget nggak Pin pertama kali Apin bantuin orang? Pertama kali aku bantuin orang itu pas aku kecil bantu bapak itu Nah, emang kamu sekarang udah gede? Ya gedean dikit lah ya. Iya, gedean dikit lah. Oh, ya gedean dikit lah. Aku masih kelas berapa tuh, belum sekolah. Aku mau bantuin ngangkat buku gitu, ngangkat buku kecil lah. Angkat buku Iya, kecil. kecil-kecil Dari mana buku ke yang- mana tuh Pin waktu itu ceritanya apa sih? Jadi kan bapak itu punya taman baca banyak tuh kan. Nah, jadinya taman baca itu kan setiap bulan itu dirotasinya buku diganti gitu loh. Oh, oke. Kak Gracia pernah nggak bantu orang tua? Aku pernah sih bantu orang tua tuh ngangkatin jemuran baju, Oh, iya, jemuran sama baju. ya, Kadang kira-kira disuruh ya. nyetrika sampai Oh, gerah. Tapi kadang oke, suka oke. ngedumel dalam hati, panas nih. Dulu kenapa sih nggak nyuruh orang aja ya? Aku nggak lempeng-lempeng nih bajunya, aduh bete gitu. Apin pernah nggak ngerasa gitu Banyak juga? nih dari Aduh Apin. capek deh nolongin orang keringetan gitu. Pernah lah. Oh iya? Itu waktu bantuin bapak itu? Iya. Terus apa Pin yang Apin rasakan waktu itu yang Apin lakukan apa? Ya tetap bantu aja sih.
Oh, nggak ngomel. Oh, cuma waktu itu minta uang ya abisnya ya? Enggak lah. Oh, kirain habis tuh Minta sedekah. Pak, gitu. Udah ya, bukunya udah diangkut. Jadi total bilnya Tipping gitu ya, tiba-tiba tipping. Oke. Enggak ya, Pin ya? Iya. Oh, enggak. Itu pertama kali yang Apin ingat. Iya, yang aku ingat. Kebantu orang. Oke. Sekarang kita tanya Kak Esther nih. Kak Esther waktu pertama kali nyuruh Apin bantuin orang gitu ya, itu tuh gimana sih Kak caranya biar, soalnya kan kadang-kadang aku sih waktu kecil ingetnya waktu disuruh mama nih ya Kak ya, ngomel sih gitu, kenapa sih harus bantuin gitu. Kak Esther ada nggak sih Kak tipsnya biar anak-anak suka menolong? Dalam keluarga kan memang begitu ya. Jadi anak-anak semua lihat harus tolong menolong. Yang gede harus nolong yang kecil gitu. Biasanya yang gede marah-marah gitu kan. Karena yang kecil didahulukan. Tapi ya itu membentuk. Jadi melihat apa yang dewasa saling menolong. Lalu ya kami hidup selalu berusaha menolong orang. Ya tapi memang menolong nggak selalu menyenangkan. Bener Apalagi kalau menolongnya tuh yang ditolong galakan yang ditolong ya. Oh, malah ngeludah. Takut ya. Pin pernah nggak Pin tapi Pin? Apin niatnya mau nolongin orang, ternyata tiba-tiba dimarahin orang gitu. Pernah nggak Pin? Pernah sih. Oh iya. Siapa Iya, Pin? yang Apa Pin waktu itu di cerita ingat nggak? kampung itu loh. Aku kan nyoba bikin taman baca di dekat suatu tempat di Depok lah. Oke. Rahasia. Rahasia. Disensor. Waktu di gitu. Pip. Nah, terus gimana tuh? Kan aku bikin situ, tapi kan itu ya di kampung ya, jadinya ya pertama kali aku ke situ tuh aku kan pertamanya aku ke situ dulu kan. Besoknya itu lempar petasan. Di kuping, ke kuping. Ke kuping? Ya gitulah. Serem banget. Itu mereka marah Pin maksudnya Pin? Ya, Siang-siang. nggak tahu juga sih itu siang-siang, sore sih. Oh, oke. Terus apa Pin yang Apin rasain waktu itu Pin? Ya kesel sih. Oh ya? Soalnya tapi kan ya tetap besoknya keluar lagi aku. Dilempar petasan lagi nggak? Enggak. Oh, ada rasa sedih gitu nggak Pin? Atau lebih Ya di kesel? rumah sih kesel ya di rumah. Ya gitulah. Terus cerita ke mama waktu itu? Apa kata-kata mama apa yang bikin Apin besoknya? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, keluar lagi gitu. Ingat nggak? Ya di situ tempat untuk belajar sih, belajar gitu. Luar biasa Banyak ya. loh yang kadang kayak ada yang diserang gitu ya, malah tumbang, nggak mau nolong lagi. Aku pernah denger cerita kayak gitu loh. Iya, Tapi kapok. Apin nih, wah hatinya luar biasa ya, mamanya juga kasih dukungan yang luar biasa. Kak Esther waktu ada di pengalaman itu gitu ya, maksudnya kan Apin kan ya usianya juga masih muda gitu ya gitu. Apa yang Kak Esther rasakan gitu? Maksudnya karena kan niatnya baik, sesuai dengan ajaran gitu ya. Maksudnya ayo kita menolong gitu, tapi ternyata anak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Yang Kak Esther rasakan dan Kak Esther lakukan apa Kak? Waktu itu Kak, memberi semangat Apinnya lagi gimana sih Kak? Gitu. Yang pertama mengingatkan si bocah nih bahwa Tuhan sayang dia, Tuhan pasti jaga dia. Betul. Yang kedua perasaan tuh cemas ya. Iya, kebayang itu kan kita aja dengernya takut ya. Jadi saya diskusi dengan si bapak bilang aman katanya. Lalu bapak bilang dia sudah meninjau lah lokasi, memperkirakan ini aman. Tapi amannya bapak itu kan kadang tetap membuat sebagai emak nih cemas juga. Jadi waktu belasan anak kecil mengata-ngatai dia ya Cina, sipit dan lain-lainnya begitu, saya tahu pasti melukai dia, apalagi dia laki-laki. Lalu waktu anak-anak mulai ngajak berantem dan dia harus berdiam diri, itu cemas juga. Yang saya sempat cemasnya waktu yang terakhir, dua kali sih. Jadi yang pertama itu waktu yang mulai ngancem itu yang agak gede, yang sudah pemuda. Jadi bilang, Jadi usianya jauh di atas. jauh lah sudah, ya mungkin putus sekolah SMA gitu kira-kira ya. Oke. Jadi dia diancam supaya jangan macam-macam. Waktu ancaman itu si bapak turun, jadi bapak kenalan sama orangnya jadi kalem gitu kan. Itu posisinya Apin lagi sendiri waktu itu? Nggak ada mama, nggak ada bapak? Nggak ada. Dikepung, kamu apa sendiri-sendiri, satu-satu gitu? Kayak ya dari satu orang ke dua orang. Aduh. Serem juga ya. Iya,
puji Tuhan kamu aman-aman aja, lu dilindungin. Apin apa Pin rasanya waktu itu Pin? Ya, Pas lagi ada kejadian itu gitu, pas di kejadian itu gitu. itu kan juga fatal sih ya sebenarnya. Jadinya aku nggak kuat dulu ya semingguan lah gitu. Oh, oke. Waktu itu juga cerita ke mama. Iya. Wah, Kak Esther apa Kak Esther perasaannya? Ya kalau yang awal itu kan hanya masalah ras ya. Ras sih saya pikir nggak apa-apa lah dikatain Cina Petot kayak apa itu masih santai lah. Kalau dipukul asal nggak melukai itu nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak berbahaya level sampai ada senjata tajam masih nggak apa-apa ya Pin ya. Bonyok dikit ya Pin. Oh iya Pin ada senjata ya Pin. Yang dalam pikiran saya begitu. Kalau levelnya masih berantem antar anak oke. Tapi kalau yang berikutnya ini kan sudah masalah yang menyentuh religius. Itu memang ada kekhawatiran kok. Karena saya advokat dan saya melihat banyak peristiwa. Jadi waktu itu kami minta dia undur dulu, dia pergi ke rumah mbahnya. Sampai kami pastikan situasinya oke gitu. Karena ya kita kan dengan perkembangan radikalisme di mana-mana itu ada kecemasan lah kalau jadi berbahaya. Tapi ya ternyata tuh Tuhan ya sangat baik juga. Jadi ada segerombolan anak-anak kecil yang seperti itu, tapi orang tua rata-rata mereka melarang anak-anaknya bersikap begitu. Jadi orang tua itu waktu kami tanya sana sini ya cari tahu, mereka semua sangat menyukai kehadiran dia. Jadi senang kalau Apin mau buka taman baca dan ada dukungan sebetulnya ada ya. dukungan. Jadi sebetulnya memang ya berat juga, tetapi Tuhan itu selalu buka jalan kecil gitu yang bisa kami melangkah dengan baik. Ya Apin pasti juga dilindungi. Itu yang buat meneguhkan perasaan saya. Betul. Mantap. Jadi menyerah bersyukur ya. lah punya anak yang istimewa bentuknya ini. Spesial banget. Walau agak jabrik-jabrik dikit gini ya, nggak apa-apa ya. Apin sendiri pernah nggak punya pengalaman ngelihat orang yang nggak peduli gitu misalnya. Jadi misalnya Apin lagi jalan nih, terus kemudian ngelihat ada orang yang perlu ditolong, tapi ternyata ada orang lain yang di sekitar situ, kayaknya mereka nggak peduli gitu. Jadi kayak beda prinsip gitu. Kalau Apin kan pengennya, wah kalau ada yang perlu ditolong, kalau perlu aku bisa langsung segera tolong, aku segera tolong deh gitu. Tapi ternyata di dalam perjalanannya Apin gitu ya, ketemu nih orang-orang yang nggak peduli gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Coba inget-inget. Pernah sebenarnya sih. Ada juga tapi ya juga ada yang itu ya juga kan belum, kita nggak tahu isi pikiran orang itu ya. Jadinya ya gitu sih, pingin ngebantu tapi kan ya susah gitu. Apa? Jadinya Paling sering kalau itu ya ngasih tahu orang jangan pakai sedotan plastik, orang sengaja pakai gitu. Apa Pin rasanya Pin kalau ada orang yang kayak nggak mau denger gitu? ya gimana? Sedih, apa Apin kepengen, ayo sini semua baris ya, aku kasih tahu hal yang betul apa gitu. Kayak rasa keselnya tapi juga itu juga ya gitu. Juga kan mereka nganggapnya itu hanyalah hal kecil kan. Ya. Padahal sebetulnya enggak ya. Enggak lah. Betul. Kadang orang suka ini ya, malah kita ingetin, malah ngelawan. Bisa dibilang dilarang buang sampah, buang sampah. Buang sampah ya, susah ya kadang-kadang ya. Itu yang harus kesadaran sih. Yang penting yang Apin lakuin ini udah hebat banget, udah paling mengingatkan. Luar gitu. biasa. Nah, nih Kak Gracia, nih tuh Nih. ada tepung mokaf namanya. Wow, apa tuh? Judulnya tepung mokaf Apin. Wah. Apa tuh, coba Pin, tuh, apa ceritain tuh, dong Pin, ini apa sih Pin sebenarnya Pin? Oh, ini ada mukanya Apin juga nih kayaknya di Wah, sini itu ya. dia tuh Apin. Oh, waktu rambutnya belum banyak ya? Apa nih Pin ceritanya Pin? Kalau ini tuh sebenarnya kan ya ini bisa dibilang pengganti terigu ya. Dia itu kan organik ya, lebih kayak apa? Dia kan dari singkong apa? Oh, ini dari singkong. Fermentasi gitu kan. Juga ada yang beberapa nggak boleh pakai terigu kan kalau yang sakit kanker gitu apa gimana? Autoimun. Autoimun itu kan nggak boleh. Bisa Dan juga ini pakai semua diproses sama kamu nih, di home industry gitu, industri rumahan berarti ya, Pin? Ini ya Bareng kalau bapak gitu? bareng bapak. Gerus sendiri ya. Atau gimana tuh, Pin? Jadinya dulu itu
biasanya kan kalau ada abang aku itu sempat dulu tuh sempat bantuin gitu kan, tapi kan dia udah ke Amerika lagi gitu. Jadinya jadinya sekarang itu biasanya kalau kayak gini nih bikinnya cuma berdua sama bapak doang gitu loh. Malah quality time-nya begitu sama Quality time-nya papanya, gitu. sama mamanya juga saling membantu. Wah, berkarya nih untuk membantu. melayaninya gitu ya, Hebat, gitu hebat. bantuin bapak gitu. Dapat ide dari mana sih? Tapi Kak Esther nih waktu pertama kali ngeluarin ini Apin sama bapaknya, Aduh, itu sangat mengharukanku ya sebetulnya. gimana Kak? Cerita dong Kak. Jadi pada waktu awal pandemi itu kan saya mempelajari banyak data tentang kemungkinan kelangkaan pangan. Oke. Jadi karena climate change, lalu kekeringan ada di mana-mana, dan pandemi membuat kemungkinan kelaparan global di seluruh dunia. Nah, itu membuat rasa takut yang tiba-tiba jadi sangat dalam ya, karena kebayang kalau Indonesia misalnya 30% terigu itu yang kita biasa impor gandum ya, terigu dari negara-negara luar, karena Indonesia kan tidak bisa menghasilkan gandum. Rusia, Amerika, Kanada, Aussie, Ukraina gitu kan. Kalau itu stop, itu bisa kebayang Indonesia kolaps. Iya. Karena 30% penduduk Indonesia bisa tidak makan, yang biasa makan aneka tepung, entah dia mie ataupun roti, tiba-tiba nggak ada. Kalau 30% itu berarti kalau dari 275 juta orang bisa berapa puluh juta orang yang... Iya. Jadi dalam kegentaran itu sampai rasanya lupa Tuhan dong gimana caranya menghadapi ya. Tapi kemudian seorang teman mengirim lagu Anak Allah, Yesus namanya, dia hidup ya. Itu membuat hati tenang. Lalu jadi teringat ada tanaman yang namanya singkong. Kita punya sangat banyak dan itu kan karbo. Lalu kami berdoa agar dikirimi singkong, bibit singkong. Oke. Lalu kami dapat kiriman 40 batang bibit singkong dari Majelis GKI Pondok Indah. Itu saya terharu banget. Jadi 29 bibit kami kirim ke Pak RT, lalu 10 bibit untuk petugas keamanan tempat Apin ya. Bukan keamanan, yang pembersihan sampah. Oh, oke. Ya, 1 dia tanam. Oke. Dan kami berdoa supaya menjadi sangat banyak. Dan itu kemudian datang sekitar 500.000 bibit singkong. Hah? Oh ya Kak? Itu- 500.000 bibit? Iya, dan itu disebarkan di Indonesia tapi lebih banyak Jawa, Jakarta, Oke. Jabodetabek. Oke. Banyak yang bantu waktu itu karena gerakan ini, gerakan penanaman singkong di mana-mana. Lalu ada seorang pengusaha mokaf, tepung mokaf yang mau mengajarkan ilmunya supaya kami membantu masyarakat. Jadi ya berkat Tuhan ya, ini telah diajarkan kepada banyak orang. Jadi Apin dan Bapak mengajari mana-mana, kalau saya biasanya foto aja. Oh, bagian seksi dokumentasi ya Kak? Di Seksi balik konten. layar. Tim konten, kalau zaman sekarang bahasanya. Betul. Oke, oh jadi ini sebetulnya juga lahir dari pertolongan orang lain juga ya Kak ya? Iya. Yang kemudian memungkinkan Apin dan Kak Esther juga untuk menyalurkan lagi berkat yang diterima itu. Baik Iya, dari jadi bibit sebetulnya maupun ilmunya. semua itu terjadi itu bukan karena kami hebat sama sekali, bukan. Tapi ya pertolongan Tuhan banget ya. Merasakan banget aja, jadi bersyukur melihat bertruk-truk singkong itu datang rasanya widih gitu kan. Dari sebuah doa lahir bertruk-truk singkong, dari yang nggak ada kemudian lahir bertonton tepung mokaf. Tepung mokaf. Luar biasa ya. Terus jadi dari situ juga kakak belajar juga nih bikin tepung sama Apin kan? Iya. Proses sendiri. Proses sendiri. Habis itu wah packingnya juga. Iya, ini juga belum maksimal ya packing, ini gampang pecah packingnya. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol nih, coba cari-cari di kan kakak pinter riset nih, nyari packing. Cari lagi ya bagus. Iya, opsi seal-nya lainnya harus ya. dapet, gitu. Betul. Apin waktu Coba-coba ngerjain luar ini biasa. gimana Pin rasanya kan? Mungkin kalau teman-teman yang lain lagi main HP itu tuh ya, kalau sore-sore gitu, main bola gitu, badminton gitu. Apin ngayak tepung. Apa Pin rasanya Pin? Ada sukacita nggak waktu bantuin Bapak bikin tepung mokaf ini? Senang sih yang bisa ngebantu gitu, ngebantu ini. Tapi kan juga ada rasa capeknya kan. Kalau misalnya itu lagi misalnya teman-teman main kan, aku nggak main, ada itu ya rasanya. FOMO ya jadinya. Bosen juga Wah, kan gitu enak ya ya. teman-teman main. Iya. Nah, Apin apa Pin yang Apin rasa yang Apin lakukan kalau lagi
Karena kan ya itu ya Kak, kadang-kadang kan menolong juga capek ya gitu juga. Butuh Aduh gitu, energiku tenaga habis mikir, juga nih gitu. gimana nih step selanjutnya, Fisik, betul. luangkan waktu. Nah, kamu gimana tuh, Pin? Apin pernah dong mengalami itu. Apa Pin terus Pin yang Apin lakukan supaya yaudah deh gitu, nggak apa-apa deh, aku keep going, aku tetap mau lanjut terus nolong orang lain. Ya kalau kayak gitu ya aku jadi itu ya ya tetap pokoknya ngebantu aja sih ya. Yang penting ngeringanin aja. Saya ingat dia pingin nangis karena dia udah sangat capek, tapi ngeliat bapaknya jauh lebih capek lagi. Jadi bapak sudah kelenger gitu, terbaring karena kelelahan ya, lagi sakit tapi harus bekerja. Dan dia sangat capek, tapi dia memutuskan harus beres semuanya. Oh iya. Sampai jam 1 pagi ya, Pin, ngangkutin Sampai jam singkong. 1 pagi. Hebat banget. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Kita mah udah merem-merem kali ini. Apin wah. Marah-marahnya paling nggak minta-minta bikinin mie deh gitu ya, mie telur gitu ya. Biar semangat lagi gitu ya. Luar biasa. Nah hari ini kita juga nanti mau bagi-bagi jajan-jajan kecil nih Kak dan Apin. Sambil kita susun kali ya isinya ya. Jadi pingin gitu. Jadi pengen kata Apin. Kok aku cuma dapat buah gimana sih ya? Tapi aku suruh susun-susun. Latihan packing nih. Latihan packing sambil oper ke mama juga ya Pin. Kak Esther, tapi dalam keluarga gitu ya, tadi kan Kak Esther cerita bahwa mungkin salah satu cara paling gampang untuk kita ngajarin anak-anak untuk suka menolong adalah dengan memberi contoh gitu ya. Ini loh caranya gini gitu kan. Silahkan kemasannya. Tapi kalau Kak Esther sendiri nih ngelihat mungkin zaman sekarang kan orang tua juga mungkin udah banyak yang sibuk bekerja gitu. Kemarin-kemarin zaman pandemi, wah orang tuanya bekerja di rumah, anaknya sekolah di rumah, mau pecah-pecah gitu kan rumah tangga ya. Wow, semua orang di rumah gitu. Kak Esther sendiri ada tips nggak sih Kak supaya orang tua gitu ya sebagai contoh dalam keluarga gitu mau mulai untuk menolong gitu, karena mungkin zaman sekarang ya kayaknya orang udah sibuk masing-masing gitu ya, banyak pekerjaannya. Tapi kan yang Kak Esther lakukan, kalau tadi dari cerita Kak Esther dan Apin adalah justru banyak menolong ke orang-orang di luar keluarga gitu ya, di lingkungan gitu. Mulainya dari mana ya Kak? Kalau buat keluarga-keluarga lain mau mulai kayak Kak Esther gitu? Ya, biar terinspirasi nih dari Kak Esther dan Apin. Kalau Aku mikirnya sederhana sih. jadi Tuhan Yesus perintahkan apa ya jalankan saja gitu. Jadi gak mikir yang jauh-jauh. Pertama jalankan apa yang Tuhan mau. Lalu yang kedua kan kita hidup di Indonesia. Jadi kita harus kita terikat pada janji setia kepada bangsa dan negara untuk mencintai tanah air, mencintai masyarakat yang lain, yang bisa berbeda cara pikirnya, cara hidupnya, mungkin yang jauh lebih susah secara ekonomi ataupun secara sosial ya. Ya itu tugas kita melayani mereka. Ya, jadi nggak usah dipanjangin, diperdebatkan apa-apa, jalanin aja. Jalanin aja Jalanin ya. dulu aja. Betul-betul. Karena kalau aku nih begitu dengar cerita Kak Esther dan Apin, ada mindernya juga gitu loh Kak Gracia. Aku mulainya dari mana ya gitu. Soalnya kan bingung, kalau Apin dan Kak Esther kan dari punya taman bacaan, datang ke kampung-kampung gitu. Kalau kita mulainya dari mana ya? Iya, kadang aku ngeliat di bawah, sebenarnya kita nih kadang manusia tuh suka mikirnya kejauhan gak sih Kak? Jadi udah juga stres sih. sendiri belum mulai udah pusing. Nanti gimana Padahal lihat gitu dari ya? Kak Esther dan Apin tuh kayak wow, ngalir aja gitu loh. Kayak oke, I'm willing to bantu. Gue akan mau bantu dengan sepenuh hati melayani sesama. Dan aku ngeliat bahwa bener, kita ngeliat bahwa kayak wow, dari situ kita lihat wah kuasa Tuhan tuh memang kalian orang-orang yang dipakai oleh Tuhan gitu, siap melayani satu sama lain, berbuat baik. Hebat ya. Luar biasa. Baik, Biasa ya. banget. Betul. Kak Esther ada pesan-pesan nggak buat Bapak Ibu, keluarga-keluarga di rumah gitu untuk mulai menjadi keluarga yang melayani? Habis ini Apin ya? Sambil mikir Pin. Mau ada pesan apa buat teman-temannya? Merenung. Colongan Mama duluan. Gimana Kak Esther? Ya, membangun mesbah doa di rumah itu sangat penting. Jadi biarlah Tuhan menjadi Tuhan atas keluarga. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita itu tidak ada kompromi apa-apa, tapi Tuhan itu penuh cinta dan Dia tahu betul keterbatasan tiap orang, keterbatasan dan keunikannya. Jadi dengar saja Tuhan ngomong apa, jalan gitu. Benar ya. Tergantung
perintahnya apa nih? Sampai Asik-asik lah kuping. perintahnya. Jalan aja lucu-lucu kadang-kadang ya Iya. gitu. Nah itu tuh. Jadi kalau dia berdoa, jawabannya kadang-kadang jauh lebih dahsyat dari yang dia sanggup tangguh. Apa tuh? Misalnya dia minta singkong, dipikirnya kan batang singkong sedikit, ternyata 500.000 dan dia harus ikut motongin tuh. Itu kelenger bener. Iya. Minta singkong yang bibit umbinya cuma minta sedikit lah. Datanglah 1,5 ton dan haruslah dikerja setengah mati. Langsung kerja rodi ya. Jadi setelah itu hati-hati banget dia berdoa. Soalnya kok Tuhan selalu berkali lipat ya, berkali lipat nih. Lipat-lipat Biar gitu. doanya nggak kira-kira. Gitu, ngayak tepung kalau 1 setengah kilo lucu, kalau 1,5 ton udah jadi nggak lucu ya kayak. Apin ada pesan nggak buat teman-teman di rumah supaya mereka juga senang melayani, senang menolong, bahkan menolong orang asing gitu. Ada nggak, Pin? Kayak jangan pakai sedotan plastik ya. Mulai dari situ ya. Iya, jangan pakai sedotan plastik. Oke. Kenapa sih, Pin? Tapi Pin kok concern banget gitu soal si sedotan plastik ini? Nah, rusak lingkungan sih. Oh, oke. Ya Iya. kan kura-kura itu kan makan sedotan plastik laut tuh. Nah, nih kura-kura. I Pernah see. nyangkut di hidung, aku lihat di video sampai Serem nangis ya. aku. Ya kan sedotannya masuk cabut. Wah, Ya. Iya. Jadi mulai dari situ kali ya, Pin ya, menjadi keluarga yang melayani ya. Iya. Oke, baik. Thank you Kak Esther dan Apin buat ngobrol-ngobrolnya seru banget ya. banget. Kita jadi dapat banyak inspirasi nih untuk mulai mau melayani, mau menolong dari mana ya, gitu ya. Mau berbuat baik buat sesama. Berbuat baik buat sesama. Kita ada hadiah nih buat kamu, Apin sama Kak Ada Esther. oleh-oleh. Kita intip Apa tuh mau di-shoot Apa dulu? tuh? Widih. Oke, ini sekarang boleh intip nih dari yang Kelihatan. Kelihatan bisa ngintip. lucu banget. Buat kenang-kenangan. Cie. Terbahak-bahak sendiri melihat muka sendiri. Lucu juga ya nih Apin sama Kak Esther. Jadi ini adalah karya dari salah satu kakak Mateto, Kak Maya. Luar biasa Makasih, ya. Kak Maya. Oke deh kalau gitu kita say thanks juga nih buat adik-adik yang udah nonton ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Oh iya lupa. Hadiah.